Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran biologi hari ini. Kita masuk ke materi kode genetik dan sintesis protein. Jadi untuk melakukan atau memahami peristiwa sintesis protein, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu kode genetik. Oke, untuk kode genetik itu sendiri merupakan suatu cara untuk menetapkan jumlah serta urutan nukleotida yang berperan dalam menentukan posisi yang tepat dari tiap asam amino dalam rantai peptida. Makanya digunakan kode genetik atau sering kita kenal juga dengan istilah kode gen. Kode genetik adalah dalam kodon atau messenger RNA atau RNA messenger menurut Nirenberg dan Corona dan Halley tahun 1968 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika sebuah kodon hanya terdiri dari satu nukleotida, akan diperoleh 4⁻1 sama dengan 4. Artinya kodon yang digunakan hanya 4 huruf, sesuai dengan basa nitrogen yang dimiliki pada RNA, yaitu A. adenin, G. guanin, C. citosin, dan U. urasil, atau disebut juga dengan kode singlet. Ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena asam amino yang kita ketahui ada 20 asam amino. Jadi kalau hanya 4 yang terwakili, ini tidak bisa dipakai. Yang kedua, jika sebuah kodon terdiri dari 2 nukleotida, maka akan diperoleh 4⁻2, yaitu 16 kodon. Sering dikenal dengan istilah duplet. Contoh duplet misalnya UA, UG, UC, dan UU, dan seterusnya. Kode ini pun ternyata tidak bisa mewakili dari 20 asam amino karena hanya mendapat 16 kombinasi. Jadi tidak bisa digunakan. Yang ketiga, jika sebuah kodon terdiri dari 3 nukleotida, akan didapatkan 4⁻3. Di sini akan diperoleh 64 kombinasi kodon. Dan ini sering dikenal dengan istilah kode triplet. Contohnya AAA, AAU, AAG, AAC, dan seterusnya. Jadi karena kode ini memiliki 64 kombinasi, kode inilah yang bisa digunakan untuk mewakili asam amino. Sehingga di sini ada beberapa asam amino yang memiliki lebih dari satu kode. Selanjutnya, pada slide kedua kita akan perhatikan dari kode triplet yang kita dapatkan tadi, kita memperoleh 64 kombinasi kodon. Sehingga tersedia 64 yang berarti bahwa beberapa asam amino memiliki lebih dari satu kode gen. Tapi perlu diketahui juga dalam kodon ada 2 macam model, yaitu ada start kodon dan ada stop kodon. Start kodon atau kodon awal, yaitu kodon yang mengawali proses sintesis, dikenal dengan istilah kode AUG atau metionin. Sedangkan kodon stop atau stop kodon atau disebut dengan kodon nonsense adalah 3 macam, yaitu ada UAA, UAG, dan UGA. Bisa diperhatikan di tabel, di sana sudah terlihat 64 kombinasi dengan 20 asam amino, termasuk diantaranya ada kodon start kodon atau kodon awal, dan ada stop kodon atau dikenal dengan kodon nonsense. Oke, berikutnya setelah kalian menguasai tentang kode genetik dengan tabel kodonnya,
Maka selanjutnya yang harus kalian kuasai adalah beberapa pengertian yang kalian akan jumpai dalam peristiwa sintesis protein ini. Yang pertama itu sense, antisense, kodon, dan antikodon. Seperti kita ketahui, faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis protein diantaranya adalah DNA dan RNA. DNA itu sendiri terdiri dari satu rantai sense atau dikenal dengan istilah coding atau nama lainnya adalah anti-template, yaitu diawali dengan ujung rantai kelima menuju ke rantai ketiga. Sedangkan rantai antisense ya yang kedua yaitu kenal dengan non-coding atau template, yaitu dimulai dengan rantai ketiga dan rantai kelima. Atau rantai ketiga menuju ke rantai kelima. Rantai sense pada umumnya berkomplement dengan rantai antisense. Dan untuk pasangan basa nitrogen yang dimiliki oleh DNA adalah adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Jadi kita bisa simpulkan A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Adapun pada RNA terdiri dari satu rantai kodon, disebut juga mRNA atau messenger RNA, atau nama lainnya adalah dRNA atau RNA duta. Yang kedua, rantai antikodon, sering disebut juga tRNA atau ARN transfer. Sedangkan basa nitrogen pada RNA terdiri atas adenin berpasangan dengan urasil, guanin berpasangan dengan sitosin, atau kita singkat dengan A berpasangan dengan U, G berpasangan dengan C. Setelah kita menguasai tentang sense, antisense, kodon, dan antikodon, kita lanjutkan ke sintesis protein. Seperti kita ketahui, sintesis protein adalah penyusunan protein atau proses penyusunan protein. Bahan dasarnya jelas adalah asam amino, kemudian terjadi di dalam inti sel dan ribosom, kemudian terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Dan proses ini melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Adapun proses sintesis protein meliputi satu transkripsi. Transkripsi itu sendiri adalah proses pembentukan messenger RNA dari DNA dengan bantuan enzim polimerase. Bisa diperhatikan pemindahan informasi genetik terjadi dari DNA ke RNA. Jadi misalnya antisense sebagai gen akan memindahkan informasi genetiknya menjadi sense sebagai pencetak, dan selanjutnya sense akan mencetak kode mRNA atau messenger RNA atau kita kenal dengan istilah kodon. Yang kedua, proses translasi. Proses penterjemahan mRNA atau messenger RNA menjadi asam amino dan selanjutnya menjadi polipeptida, di mana proses ini melalui 3 tahap, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses permindahan informasi genetiknya juga terjadi dari messenger RNA atau kodon akan diterjemahkan oleh tRNA atau antikodon yang akan menyediakan asam amino sesuai pesanan pada rantai kodonnya. Jadi itulah proses sintesis protein. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh aplikasi soal. Jika diketahui rantai sense AAT, TAT, TAG, GGA, CGA, dan TAC. Tentukan soalnya A rantai sense, rantai kodon, rantai antikodon, dan asam amino. Maka jawabannya, cara mengerjakan soalnya adalah salin ulang untuk antisense. Tadi AAT, TAT, TAG, GGA,
CGA, dan TAC. Tentukan rantai sense. Kita ketahui bahwa rantai sense adalah DNA. Jadi DNA ke DNA, ingat pasangan basa nitrogennya. A berpasangan dengan T, G dengan C. Kita lanjut langsung kerjakan. A berpasangan dengan T. A dengan T, T dengan A. Selanjutnya A, T, A. Selanjutnya A berpasangan dengan T, G dengan C. G, C, G, C, A, T. Selanjutnya C berpasangan dengan G, G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan T. Terakhir T dengan A dengan T, C dengan G. Inilah rantai sense. Selanjutnya kita ke kodon. Sense dengan kodon kita langsung terjemahkan. Tapi perlu diingat ini kodonnya adalah ARN. Jadi rubah ke ARN. T berpasangan dengan A. T dengan A dengan U. Karena tidak ada timin dalam kodon. Selanjutnya A dengan U, T dengan A dengan U. Selanjutnya A dengan U, T dengan A, C dengan G. Selanjutnya G, A, C, G, A. A dengan U, T dengan A, G dengan C. Kita sudah mengerjakan 2. Selanjutnya ke antikodon. Antikodon itu berlawanan dengan prosesnya. Lanjut. AAU, maka pasangannya adalah A. U berpasangan dengan A dengan U dengan A. U dengan A dengan U, G dengan C. GG berarti ketemu CC, U. Selanjutnya GCA yaitu G, C, U. Terakhir U dengan A dengan U, C dengan G. Nah, asam amino perlu dilihat dari kodon. Yang perlu dilihat karena tabelnya kodon, kita akan lihat AAU contohnya adalah AAU. AAU itu adalah asparagin. Berarti AAU di sini asparagin. Kemudian berikutnya UAU. UAU adalah tirosin. Berikutnya UAG. UAG stop. Stop kodon. Berikutnya GGA. GGA adalah, kita lihat dari tabel, glisin. Berikutnya CGA. CGA adalah arginin. Berikutnya UAC. UAC adalah tirosin. Jadi ini adalah rangkaian asam amino. Mudah ya, bisa dipahami semuanya. Lihat pasangan basa nitrogennya. Oke, berikutnya kita akan lihat proses sintesis protein. Perlu kita ketahui bahwa proses sintesis protein ini terjadi di dalam inti sel, kemudian dilanjutkan ke dalam sitoplasma. Kita lihat di sini ada rantai DNA yaitu antisense, ada sense, kemudian ada kodon. Tahap awal antisense, misalkan ini adalah triplet 3 kode huruf basa nitrogen ATG.
TAC, GAC. Selanjutnya, coding yang ada ini atau non-coding template-nya ini akan berubah menjadi rantai sense, akan diterjemahkan dalam coding, yaitu ya A dalam basa nitrogen akan berpasangan dengan T. Ingat, dalam DNA A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Jadi antisense A akan berpasangan dengan T. T akan berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C. Perhatikan soalnya. Kemudian T berpasangan dengan A berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G. Selanjutnya yang ketiga, G berpasangan dengan C, A dengan T, dan C dengan G. Mudah dipahami ya, jadi A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C dalam basa nitrogen pada ADN. Selanjutnya, setelah berubah menjadi sense, maka sense akan diterjemahkan ke dalam kodon atau mRNA atau nama lainnya messenger RNA atau RN duta, sama. Ya, kita ketahui pasangan basa nitrogen pada ARN adalah A berpasangan dengan urasil, ya, G berpasangan dengan C. Jadi T berpasangan dengan A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G. Kemudian A berpasangan dengan U, T dengan A, G dengan C. Selanjutnya C dengan G, T dengan A, G dengan C. Jadi ini adalah tahap transkripsi yang terjadi pada tahap 1 sintesis protein. Selanjutnya, kodon yang terbentuk tadi adalah AUG. Kita pindahkan ke sini, UAC, GAC. Ini akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Kode pesanan kodon ini atau messenger RNA ini akan menuju ke sitoplasma, yaitu ribosom. Selanjutnya kita salin ke sini, AUG ini di dalam ribosom memesan kode genetik apa saja, kemudian UAC, kemudian GAC. Nah, kita terjemahkan selanjutnya masih ke dalam RNA ke RNA, yaitu kodon ke antikodon, adalah AUG. Kita akan terjemahkan dalam bentuk antikodonnya atau transfer RNA transfer. A berpasangan dengan U berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C. Demikian juga U berpasangan dengan A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G. G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan U, C dengan G. Jadi kita dapat antikodonnya UAC, AUG, CUG. Selanjutnya, RNA transfer ini akan mengambilkan pesanan dari kodon di dalam ribosom dalam bentuk asam amino. Nah, ini bisa dilihat dari tabel yang ada, yaitu tabel yang dimiliki oleh kodon. Perhatikan, oleh kodon. AUG adalah kodon dari kita perhatikan dulu, ambil di tabel, yaitu metionin. Berarti metionin, disinilah metnya ketemu, metionin. Atau kode awal yaitu kode awal atau kodon awal. Yang berikutnya UAC. UAC adalah tir ketemu. Kemudian GAC adalah aspartate ya, atau aspartat. Jadi akan ketemu 3 kode
asam amino yang terbentuk dari soal tadi. Bisa diperhatikan ada metionin, ada tirosin, ada ASP. Jadi prinsipnya proses sintesis protein melibatkan dua tempat, ada di inti sel dan ribosom. Hasilnya adalah rangkaian polipeptida, kumpulan dari asam amino seperti yang ada dalam proses tersebut. Setelah latihan pertama tadi, kita sudah mulai mengetahui cara aplikasi dalam soal untuk kasus sintesa protein. Contoh kedua bisa dilihat kalau diketahui asam aminonya, maka langsung ditanyakan biasanya tentukan rantai kodon, kemudian rantai antikodon, rantai sense, dan rantai antisense. Maka langkah pertama cukup lihat dalam tabel yang tersedia. Contoh misalnya rantai kodon, secara otomatis serin memiliki kodonnya AGU, alanin GCU, prolin CCA, leusin CUC, treonin ACG. Maka tinggal salin. Kodonnya adalah AGU, GCU, CCA, CUC, dan ACG. Nah, rantai antikodonnya bisa dicari seperti langkah berikutnya yang tadi sudah dijelaskan di depan. Ya, jadi langsung AGA, A berpasangan dengan U. G dengan C, U dengan A. G, C, CG, U, A. C berarti G, G, U. G, A, G. U, G, C. Tentu mudah bukan? Kita lanjut ke sense. Sense itu jangan dilihat dari antikodon, tapi sense dilihat dari AGU. Maka akan ketemunya sense A berpasangan dengan timin. G berpasangan dengan C, U dengan A. Jadi Anda sudah dapat modelnya. Ini juga sama. Sense dilihat dari kodon. G, C, G, A. G, G, T. Ingat, A berpasangan dengan timin pada sense. Kemudian G, U, A, C, G. T, G, C. Antisense mudah dicari. Ya, jadi ini pasangan dengan A, G, T. C berpasangan dengan G, C, T. G dengan C, kemudian C, A. C, T, C. A, C, G. Jadi dapat disimpulkan, perhatikan tabel ini sangat penting, yang itu antisen diketahui maka bisa dicari sense. Demikian juga sebaliknya. Sense diketahui bisa dicari kodon. Kodon diketahui bisa dicari antikodon. Ini berlaku bolak-balik. Demikian juga asam amino diketahui. Bisa dicari kodon, bisa dicari antikodon, bisa dicari sense, bisa dicari antisense. Jadi perhatikan, jika asam amino yang diketahui harus dirubah dulu ke kodon, baru ke selanjutnya. Demikian juga yang lain. Perhatikan panahnya. Asam amino tidak bisa langsung ke antikodon, tapi harus ke kodon dulu, baru ke antikodon. Demikian juga selanjutnya. Jadi perhatikan tabel ini yang perlu kalian kuasai untuk melihat soal kemana harus kalian mulai mengerjakannya. Demikian terkait dengan aplikasi soal sintesis protein. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh aplikasi soal. Jika diketahui rantai sense AAT, TAT, TAG, GGA, CGA, dan TAC. Tentukan soalnya A rantai sense, rantai kodon, rantai antikodon, dan asam amino. Maka jawabannya, cara mengerjakan soalnya adalah salin ulang untuk antisense. Tadi AAT, TAT, TAG, GGA, CGA, dan TAC.
Tentukan rantai sense. Kita ketahui bahwa rantai sense adalah DNA. Jadi DNA ke DNA, ingat pasangan basa nitrogennya. A berpasangan dengan T, G dengan C. Kita lanjut langsung kerjakan. A berpasangan dengan T. A dengan T, T dengan A. Selanjutnya A, T, A. Selanjutnya A berpasangan dengan T, G dengan C. G, C, G, C, A, T. Selanjutnya C berpasangan dengan G, G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan T. Terakhir T dengan A dengan T, C dengan G. Inilah rantai sense. Selanjutnya kita ke kodon. Sense dengan kodon kita langsung terjemahkan. Tapi perlu diingat ini kodonnya adalah ARN. Jadi rubah ke ARN. T berpasangan dengan A. T dengan A dengan U. Karena tidak ada timin dalam kodon. Selanjutnya A dengan U, T dengan A dengan U. Selanjutnya A dengan U, T dengan A, C dengan G. Selanjutnya G, A, C, G, A. A dengan U, T dengan A, G dengan C. Kita sudah mengerjakan 2. Selanjutnya ke antikodon. Antikodon itu berlawanan dengan prosesnya. Lanjut. AAU, maka pasangannya adalah A. U berpasangan dengan A dengan U dengan A. U dengan A dengan U, G dengan C. GG berarti ketemu CC, U. Selanjutnya GCA yaitu G, C, U. Terakhir U dengan A dengan U, C dengan G. Nah, asam amino perlu dilihat dari kodon. Yang perlu dilihat karena tabelnya kodon, kita akan lihat AAU, contohnya adalah AAU. AAU itu adalah asparagin. Berarti AAU di sini asparagin. Kemudian berikutnya UAU. UAU adalah tirosin. Berikutnya UAG. UAG stop. Stop kodon. Berikutnya GGA. GGA adalah, kita lihat dari tabel, glisin. Berikutnya CGA. CGA adalah arginin. Berikutnya UAC. UAC adalah tirosin. Jadi ini adalah rangkaian asam amino. Mudah ya, bisa dipahami semuanya. Lihat pasangan basa nitrogennya.